Bab 916, tak terkalahkan lagi. Suara pria kekar itu seperti guntur musim semi, mengguncang langit. Dia menatap Sander Ye dan yang lainnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat segerombolan semut. Di kedai minuman, di sebelah Kaisar Tao Zhouwu, Sinta Tianwu memandang pria kekar itu dengan rasa ingin tahu, "Senior, siapa ini?" Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Kaisar Guan." Sinta Tianwu sedikit mengenyit karena dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Kaisar Tao Zhouwu menambahkan, "Kamu belum pernah mendengar namanya. Wajar, karena dia bukan milik alam semesta ini, tetapi berasal dari tempat bernama Laut Pemakanan. Saudara Guan ini memiliki latar belakang yang besar. Lihat peti mati di belakangnya." Sinta Tianwu melirik peti mati itu, lalu berkata, "Apakah ada penjelasannya?" Kaisar Tao Zhouwu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, peti mati saudara ini tidak terkalahkan di dunia di Laut Pemakaman. Peti mati di belakangnya disiapkan untuk orang lain, dan juga disiapkan untuk dirinya sendiri. Kalau menang melawan orang lain, dia akan menguburkan orang lain. Kalau kalah, dia akan menguburkan dirinya sendiri. Ketika aku bertemu dengannya, jutaan jiwa yang mati sudah terkubur di peti matinya." Sinta Tianwu berkata dengan tenang, "Senior bertemu dengannya dan bertarung melawannya, kan?" Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku tidak menyerang saat itu." Nada suaranya tenang. Sinta Tianwu buru-buru membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum, lalu menoleh keluar jendela di ujung langit. Di ujung langit, lalu Kaisar Guan memandang Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu membuat adikku marah. Ayo, pukul aku." Saat dia berbicara, dia meninju Sander Ye dari udara. Saat ditinju, jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia, dan jutaan jiwa tak berdosa meraung dan menjerit dengan sedih. Saat ini, seluruh domain naik surga langsung berubah menjadi medan syuro neraka. Domain tinju kematian. Ini adalah domain tinju khusus yang dia kembangkan, terdiri dari puluhan juta jiwa yang mati. Kekuatan satu pukulan bahkan sulit ditolak oleh ranah Kai Tao. Biarpun dia meremehkan Sander Ye di permukaan, di dalam hatinya, dia tidak meremehkan Sander Ye sama sekali. Lagi pula, kalau orang di hadapannya benar-benar pecundang, bagaimana dia bisa membuat aliansi jalan jahat begitu repot? Jadi, begitu dia mengambil tindakan, dia akan langsung menyerang. Saat singa melawan kelinci, dia juga harus bertarung dengan sekuat tenaga. Dihadapkan pada pukulan mengerikan Kaisar Guan, Sander Ye tertegun sejenak, dan kemudian menjadi heran. Hantu. Sander Ye membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan bergetar hebat. Bang! Area tinju yang menakutkan itu hancur seketika, dan kemudian, pedang King Xuan seperti pusaran air, dan jutaan jiwa tak berdosa dari langit dan bumi tersedot seperti air pasang, dan kemudian langsung ditelan olehnya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Guan langsung membeku, apa-apaan ini? Dalam sekejap, jutaan jiwa tak berdosa terserap. Dunia kembali normal. Semua orang ketakutan. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke tangannya. Sander Ye memandang Kaisar Guan dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu datang untuk membawa kehangatan?" Setiap orang. Kaisar Guan sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tapi kemudian dia berpikir, "Tidak, pedang itu bisa menembus domain tinju kematian aku dengan mudah. Sungguh luar biasa. Dan kalau orang ini bisa membuat aliansi jalan jahat mengeluarkan begitu banyak usaha, dia pasti sangat hebat. Lagi pula, aku tidak punya dendam terhadapnya, dan tidak perlu bertarung sampai mati dengannya. Aku lebih baik menunggu dan melihat sebelum membuat rencana untuk menghindari menjadi umpan meriam." Setelah memikirkan hal ini, dia meling Sander Ye dan mendengus dingin, "Ini keterampilan kecil. Aku tidak ingin menindas yang kecil, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati hari ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kedai di bawah. Sander Ye mengerutkan kening saat melihat Kaisar Guan menolak melawannya.
Setelah Kaisar Guan masuk ke dalam kedai dan melihat Kaisar Tao Zhouwu, dia langsung bersemangat, "Kakak." Kaisar Tao Zhouwu berkata sambil tersenyum, "Saudara Guan, kamu baik-baik saja?" Kaisar Guan berkata sambil tersenyum, "Saat mengucapkan selamat tinggal hari itu, aku tidak pernah membayangkan kita akan bertemu lagi. Tapi saat aku bertemu denganmu hari ini, kakak tetap menawan dan tak terkalahkan seperti biasanya. Adik sangat mengagumiku." Kaisar Tao Zhouwu tertawa, "Saudara Guan, tahun-tahun ini sudah berlalu, kamu tidak lagi sombong dan lebih tenang dari sebelumnya." Kaisar Guan tersenyum tipis, "Di depan kakak, apalagi aku, siapa di dunia ini yang punya kualifikasi untuk dibanggakan?" Sinta Tianwu melirik Kaisar Guan dan merasakan krisis di hatinya. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Aku memanggil kamu ke sini kali ini, pertama karena aku ingin bertemu dengan teman lama aku, dan kedua karena aku ingin kamu menyaksikan kemuliaan aku." Kaisar Guan sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, lalu dia membungkuk dalam-dalam, "Ini kehormatanku." Kaisar Tao Zhouwu menoleh untuk melihat Sander Ye di ujung langit, dan hendak berbicara. Pada saat ini, di ujung langit tiba-tiba meledak di kejauhan, dan kemudian, sebuah kepala berdarah terbang keluar. Itu adalah kepala orang tua yang pernah bertarung dengan Su Foli sebelumnya. Su Foli kemudian juga berjalan keluar. Di telapak tangannya, dua pedang terbang melayang dengan tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Melihat Su Foli, Sander Ye pun menghela nafas lega, lagi pula master yang direkrut oleh Kaisar Tao Zhouwu tidaklah lemah. Su Foli tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan terbang di depan Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut. Su Foli tersenyum dan berkata, "Cincin penyimpanan orang tua itu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, simpan saja untuk dirimu sendiri." Su Foli tersenyum dan berkata, "Aku tidak ada gunanya menyimpan benda asing, jadi kamu yang menyimpannya." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Sambil berkata demikian, dia menyimpan cincin itu. Di dalam cincin itu terdapat ratusan keturunan leluhur, yang dianggap sebagai uang yang sangat besar. Su Foli berbalik perlahan. Dia melihat ke arah Kaisar Tao Zhouwu di kedai di bawah. Pedangnya sedikit bergetar. Dia masih ingin melawan orang terkuat. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, bunuh yang kecil itu dulu." Saat dia berbicara, dia menunjuk klan Wuma dan master lainnya yang bertarung sampai mati dengan Dao Jun dan lainnya dari dinasti Zhou di kejauhan. Su Foli mengangguk sedikit, dan saat berpikir, kedua pedang terbang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, menebas langsung ke arah Lugas Wuma dan yang lainnya. Di kejauhan, Lugas Wuma yang sedang bertarung dengan sengit sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik. Saat dia melihat dua pedang terbang itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan perisai bundar di depannya. Bang! Perisai bergetar hebat, lalu meledak. Lugas Wuma langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Kedua pedang terbang itu melintasi lapangan seperti guntur, dan langsung menyerang di depan Lugas Wuma. Wajah Lugas Wuma berubah drastis. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan kultivator pedang misterius ini. Dia tidak berani menahan kekuatan apapun saat ini. Bang! Di dalam segel, sinar merah tiba-tiba melesat ke langit. Bang! Pemaksaan yang mengerikan keluar dari segelnya, dan segera menghempaskan kedua pedang terbang Su Foli. Di kejauhan, Su Foli sedikit terkejut, dia membuka telapak tangannya dan dua pedang terbang ke tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sinar merah, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Orang tua itu mengenakan jubah merah, dengan tangan di belakang punggung. Dia memancarkan tekanan misterius yang sangat menakutkan, dan auranya tidak lebih lemah dari Simo Tianwu, nenek moyang klan Tianwu. Nenek moyang klan Wuma, Sito Wurma. Di lapangan, anggota klan Wuma melihat lelaki tua itu dan segera memberi hormat dengan hormat, "Salam nenek moyang." Panggil nenek moyang. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap, master menakutkan lainnya di atas ranah Kai Tao datang. Biarpun lawannya bukan lagi tubuh asli,
dan hanya klon virtual, kekuatannya tidak bisa ditandingi ranah Kaitao biasa. Agak sulit. Sander Ye memegang pedang Qingxuan erat-erat di tangan kanannya. Biarpun pedang Qingxuan menahan jiwa, perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya terlalu besar, jadi efek dari pengekangan ini tidak begitu jelas. Di atas ranah Kaitao, ranah ini jauh lebih tinggi darinya. Di kejauhan, setelah Sito Wuma keluar, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedai di bawah. Ketika dia melihat Kaisar Tao Zhouwu, dia sangat terkejut. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat itu, Lugas Wuma buru-buru berkata, "Leluhur, ini Kaisar Tao Zhouwu dari alam semesta Zhouwu kita." Kaisar Tao Zhouwu. Kilatan keterkejutan muncul di mata Sito Wuma. Kaisar Tao Zhouwu adalah sosok kuno yang bahkan lebih awal darinya. Pada masanya, Kaisar Tao Zhouwu adalah sosok yang legendaris. Dia tidak menyangka pihak lain masih hidup. Sito Wuma melihat ke arah Kaisar Tao Zhouwu, dan segera ekspresinya menjadi serius. Saat ini, Su Foli tiba-tiba berkata, "Bertarung atau tidak?" Sito Wurma menarik kembali pikirannya. Dia melihat ke arah Su Foli dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di sebelah Su Foli. Lugas Wuma di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Leluhur, nama orang ini adalah Sander Ye, dia adalah musuh bebuyutan klan Wuma." Musuh bebuyutan. Kerutan di dahi Sito Wuma semakin dalam. Su Foli sangat tidak senang saat melihat pihak lain ragu-ragu, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ayo bertarung." Setelah mengatakan itu, dengan pemikiran di benaknya, dua pedang terbang keluar dari telapak tangannya. Melihat Su Foli beraksi, cahaya terang melintas di mata Sito Wurma. Kapan ranah Kaitao berani bersikap sombong di hadapannya? Tanpa omong kosong, dia meninju. Bang! Kedua pedang terbang itu langsung terlempar, tapi tak lama kemudian, cahaya pedang lainnya langsung membunuh Sito Wuma. Bang! Cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan kemudian, Sito Wuma mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lugas Wurma dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Lugas Wuma melirik leluhurnya dan merasa sedikit bingung. Setelah Sito Wuma mundur, dia menatap Su Foli di kejauhan dan berkata dengan kaget, "Pedang yang sangat kuat." Dia memang sedikit terkejut, dia tidak menyangka kalau kultivator pedang ranah Kaitao itu begitu sakti. Di kejauhan, Su Foli begitu bersemangat hingga dia tersenyum dan berkata, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Dalam sekejap, cahaya pedang itu jatuh lurus ke bawah dan menghantam Sito Wuma. Ekspresi Sito Wurna tetap tidak berubah, dia maju selangkah, merentangkan telapak tangannya, lalu memutarnya sedikit. Bang! Area ruang dan waktu di mana dia berada tiba-tiba menjadi kabur, dan ketika cahaya pedang mengenai area ruang dan waktu yang kabut, kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Melihat adegan ini, Sander Ye mengerutkan kening, apakah ini keahlian khusus yang unik dari di atas ranah Kaitao? Saat Sander Ye sedang berpikir, area ruang waktu yang samar-samar di kejauhan tiba-tiba meledak, dan Su Foli mundur ribuan kaki. Saat ini, Sito Wuma mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, area ruang waktu di mana Sander Ye berada tiba-tiba menjadi kabur. Dia ingin membunuh Sander Ye dulu. Musuh bebuyutan klan Wuma. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Su Foli berubah drastis, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang, tapi itu sudah terlambat. Area ruang dan waktu di mana Sander Ye berada sudah menjadi kabur sepenuhnya. Namun saat ini, pedang Qingxuan di tangan Sander Ye tiba-tiba terbang. Jelek. Area ruang waktu yang buram langsung terkoyak, dan kekuatan aneh itu menghilang seketika. Kilatan kejutan muncul di mata Sito Wuma, "Pedangmu." Sander Ye memandang Sito Wuma, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar membeku di tempatnya, seolah-olah waktu sudah membeku dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Di atas ranah Kaitao, Sito Wuma hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini,
Kaisar Tao Zhou dari bawah tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semua yang aku tunggu ada di sini, jadi kita tidak perlu membuang waktu." Dia tiba-tiba mengambil gelas anggur dan menuangkannya dengan lembut. Ketika anggur itu jatuh, dia menjentikkannya dengan jarinya, dan setetes anggur tiba-tiba terbang keluar dari kedai dan langsung menuju sandar Ye di kejauhan ujung langit. Su Foli dengan cepat mengubah lintasan pedangnya dan langsung mengenai tetesan anggur. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Su Foli langsung terlempar ke belakang hampir 100.000 kaki, dan begitu dia berhenti, dua pedang terbang di tangannya langsung hancur. Namun setetes wine tersebut tidak hilang, melainkan melaju tepat di depan sandar Ye. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mencubit setetes air. Bersambung.